Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat guru di channel YouTube saya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan materi tentang model pembelajaran kooperatif, di mana materi ini juga ada di kisi-kisi UP. Nah, sahabat guru, sebelum kita mulai menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif yang setelah saya inventarisir ada lebih dari 20 model pembelajaran kooperatif. Nah, agar sahabat guru tidak merasa bosan, kepanjangan, menyimak video saya, maka untuk model pembelajaran kooperatif ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Mungkin dalam satu video itu akan ada 1 sampai 4 atau sampai 5 model pembelajaran kooperatif, sehingga sahabat guru tidak terlalu lama untuk menyaksikan video saya. Nah, bagi sahabat guru yang belum subscribe, like, share, dan komen, silakan subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel YouTube saya supaya terus berkembang. Dan juga, jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi ketika saya mengupload video selanjutnya, tentunya seputaran PPG. Oke, sahabat guru, kita mulai dari model pembelajaran kooperatif yang pertama, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, di mana model kooperatif tipe Jigsaw ini pertama kali dikembangkan oleh Aronson dan kawan-kawan dengan langkah aplikasinya sebagai berikut. Yang pertama, guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok terdiri 4-6 siswa. Ini tergantung jumlah siswa yang ada di dalam kelas. Nah, kalau ini dicontohkan terdiri dari 4-6 siswa. Kita ambil saja terdiri dari 4 siswa, kita contohkan ya. Dengan kemampuan yang berbeda dari 4 siswa tadi, tingkat kemampuannya ada yang tinggi, sedang, dan rendah, serta jika memungkinkan, dari 4 orang siswa tadi berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda, tetapi juga tetap mengutamakan kesetaraan gender. Nah, kelompok yang terdiri dari 4 siswa tadi ini adalah disebut dengan kelompok asal. Jumlah anggota dalam kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, kita anggap di sini bahwa guru itu memiliki satu pokok bahasan yang terdiri dari 4 sub pokok bahasan. Jadi ada 4 materi yang akan dipelajari. Nah, tadi satu kelompok terdiri dari 4 orang, maka dalam kelompok ini masing-masing orang akan mendapat materi yang berbeda. Jadi ada 4 orang, ada 4 materi. Jika di kelas itu ada 20 orang, maka ada 5 kelompok. Di mana setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang, dan kelompok 1, 2, 3, dan 4 memiliki masing-masing 4 materi yang berbeda untuk setiap anggota kelompok yang ada di kelompoknya. Dalam tipe Jigsaw ini, setiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian dari materi dari pembelajaran tersebut. Semua siswa dengan materi pembelajaran yang sama belajar bersama dan kelompok yang disebut dengan kelompok ahli. Jadi tadi ada 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang siswa dan 4 materi yang berbeda setiap siswa dalam kelompok. Nah, setiap siswa dalam kelompok tadi yang memiliki materi yang sama akan membentuk kelompok baru. Nah, kelompok inilah yang disebut dengan kelompok ahli atau counterpart group atau CG atau CG. Nah, dalam kelompok ahli ini, siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama, serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada temannya jika kembali kelompok asal. Kelompok asal ini oleh Aronson disebut dengan kelompok Jigsaw atau gigi gergaji. Mungkin karena memiliki materi-materi yang berbeda, jadi gigi gergajinya ada banyak ya. Nah, misalkan di sini dicontohkan lagi suatu kelas dengan jumlah 40 siswa dan materi pembelajaran yang dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran terdiri dari 5 bagian materi pembelajaran, maka dari 40 siswa akan terdapat 5 kelompok ahli yang beranggotakan 8 siswa dan 8 kelompok asal yang terdiri dari 5 siswa.
Setiap anggota kelompok ahli akan kembali ke kelompok asal, memberikan informasi yang telah diperoleh atau dipelajari dalam kelompok ahli. Guru memfasilitasi diskusi kelompok, baik yang dilakukan oleh kelompok ahli maupun kelompok asal. Jadi setelah anggota kelompok yang memiliki materi yang sama tadi kan bersatu menjadi kelompok ahli. Setelah mereka selesai berdiskusi di kelompok ahli, maka mereka kembali lagi ke kelompok awal mereka untuk menjelaskan di kelompok awal mereka dari hasil diskusi mereka di kelompok ahli. Nah, setelah siswa berdiskusi dalam kelompok ahli maupun asal, selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan pengundian salah satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan. Kemudian guru memberikan kuis secara individual. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok melalui skor penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya. Materi sebaiknya secara alami dapat dibagi menjadi beberapa bagian materi pembelajaran karena berpengaruh kepada nanti ada kelompok asal dan kelompok ahli. Dan juga perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan tipe jigsaw ini, untuk belajar materi baru perlu dipersiapkan suatu tuntutan dan isi materi yang runtun serta cukup sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian yang kedua, sahabat guru, yaitu tipe pembelajaran kooperatif NHT atau Number Heads Together. Nah, pembelajaran tipe NHT ini dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 93. Pada umumnya, NHT ini digunakan untuk melibatkan siswa dalam penguatan pemahaman pembelajaran atau mengecek pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Adapun, langkah-langkah penerapan tipe NHT adalah yang pertama, guru menyampaikan materi terlebih dahulu, materi pembelajaran, atau permasalahan kepada siswa sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Kemudian, guru memberikan kuis secara individual kepada siswa untuk mendapatkan skor dasar atau skor awal. Pretest lah ya kita angkat untuk materi yang akan disampaikan. Kemudian, guru membagi kelas dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Setiap kelompok diberi nomor atau nama. Jadi kelompok itu boleh diberi nomor kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ataupun nama misalnya kelompok mawar, melati, matahari, dan sebagainya. Guru mengajukan permasalahan untuk dipecahkan bersama dalam kelompok. Kemudian guru mengecek pemahaman siswa dengan menyebut salah satu nomor atau nama anggota kelompok untuk menjawab. Jawaban salah satu siswa yang ditunjuk oleh guru merupakan wakil jawaban dari kelompok. Kemudian guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan memberikan penegasan pada akhir pembelajaran. Guru memberikan tes atau kuis kepada siswa secara individual. Kemudian guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor penghargaan berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya. Nah, demikian untuk pembelajaran kooperatif tipe Number Heads Together ya. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran kooperatif tipe STAD, Student Teams Achievement Division, di mana pembelajaran model ini digunakan untuk mendukung dan memotivasi siswa mempelajari materi secara berkelompok. Tipe STAD ini dikembangkan oleh Slavin pada tahun 1995 dan merupakan salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Ada beberapa tahapan tipe STAD. Yang pertama yaitu tahapan penyajian materi, yang mana guru memulai dengan menyampaikan indikator yang harus dicapai dan memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang materi yang akan dipelajari. Dilanjutkan dengan memberikan apresiasi dengan tujuan mengingatkan siswa terhadap materi prasyarat
yang telah dipelajari, agar siswa dapat menghubungkan materi yang akan disajikan dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Lamanya penyajian materi tergantung dengan kekompakan materi yang akan dibahas. Dalam pengembangan materi pembelajaran, perlu ditekankan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan apa yang dipelajari siswa dalam kelompok. Kemudian, menekankan bahwa belajar memahami makna dan bukan hafalan. Kemudian, memberikan umpan balik sesering mungkin untuk mengontrol pemahaman siswa. Dan memberikan penjelasan mengapa jawaban itu benar atau salah. Nah, ini untuk tahapan penyajian materi yang sebagian besar atau ini adalah masuk ke dalam persiapan guru ya dalam untuk menyampaikan materi jika ingin menggunakan pembelajaran kooperatif tipe START ini. Kemudian tahap kedua yaitu tahap kerja kelompok. Pada tahap ini siswa diberi lembar tugas sebagian bahan yang harus dipelajari. Dalam kerja kelompok, siswa saling berbagi tugas, saling membantu memberikan penyelesaian agar semua anggota kelompok dapat memahami materi yang dibahas. Dan satu lembar dikumpulkan sebagai hasil kerja kelompok. Pada tahap ini, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator kegiatan tiap kelompok. Kemudian, selanjutnya adalah tahap tes individu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan belajar telah dicapai, diadakan tes secara individual mengenai materi yang telah dibahas. Skor perolehan individu ini didata dan diarsipkan, yang akan digunakan pada perhitungan perolehan skor kelompok dan tes dilaksanakan secara tertulis melalui tatap muka di kelas. Kemudian, tahap perkembangan skor, perkembangan individu. Dihitung berdasarkan pada skor tes awal. Berdasarkan skor tes awal, setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan sumbangan yang sama, untuk memberikan sumbangan skor maksimal bagi kelompoknya berdasarkan skor tes yang diperolehnya. Perhitungan perkembangan skor individu dimaksud agar siswa terpacu untuk memperoleh prestasi terbaik sesuai dengan kemampuannya. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe START adalah guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Kemudian guru memberikan tes kuis kepada siswa secara individual sehingga akan diperoleh skor awal. Guru membentuk kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Jika mungkin, anggota kelompok juga berasal dari suku, ras, budaya yang berbeda dengan tetap memperhatikan kesetaraan gender. Bahan materi yang telah dipersiapkan didiskusikan dalam kelompok untuk mencapai kompetensi dasar. Pembelajaran kooperatif START biasanya digunakan untuk penguatan pemahaman materi. Kemudian guru memberikan tes atau kuis kepada setiap individual. Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor berikutnya. Jadi student team achievement division ini walaupun dia dalam team achievement, tetapi skor yang diambil adalah skor dari masing-masing siswa. Jadi dalam satu tim itu tim yang mana yang nilai siswanya tinggi-tinggi dari jika dibandingkan dari skor awal sampai skor setelah mereka mendapatkan perlakuan atau mereka berdiskusi gitu ya. Nah, yang keempat adalah pembelajaran kooperatif tipe TAI atau Team Accelerated Instruction. Nah, di mana pembelajaran kooperatif tipe ini dikembangkan oleh Slavin. Tipe ini mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual. Tipe ini dirancang untuk mengamati kesulitan belajar siswa secara individual. Ciri khas pada tipe TAI ini adalah setiap siswa secara individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas oleh anggota kelompok, dan semua anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab bersama. Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe TAI ini adalah: pertama, guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi pembelajaran secara individual yang sudah dipersiapkan oleh guru. Kemudian, guru memberikan kuis secara individual kepada siswa
untuk mendapatkan skor dasar atau skor awal. Kemudian guru membentuk beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa dengan kemampuan yang beragam. Kemudian hasil belajar siswa secara individual didiskusikan dalam kelompok. Dalam diskusi kelompok, setiap anggota kelompok saling memeriksa jawaban teman satu kelompok. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. Kemudian guru memberikan kuis kepada individual, guru memberikan penghargaan kepada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya. Jadi itu adalah tim accelerated instruction, di mana langkah-langkahnya telah dijelaskan tadi. Baiklah sahabat guru, semoga 4 macam model pembelajaran kooperatif ini bisa membantu sahabat guru untuk mengetahui macam-macam model pembelajaran kooperatif, dan selanjutnya nanti juga akan saya tambahkan lagi di video selanjutnya model pembelajaran kooperatif tipe yang lain. Jadi sahabat guru, jangan sampai ketinggalan, komen, subscribe, like, and share, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.